Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Program Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia FKIP Universitas Sriwijaya Angkatan 2021. Video ini kami buat guna menyelesaikan tugas kelompok dari mata kuliah Berbicara Efektif dengan dosen pengampu. Yang pertama, Ibu Ernalida SPD M.Hum PSD. Yang kedua, Ibu Dr. Anda Sri Rarasati Mulyani MM. Yang ketiga, Ibu Armilia Sari SPD MPD. Dan yang terakhir, Ibu Nopritika SPD MPD. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 7 orang yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Baik, langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Semua, nama saya Royan Bagus Alexander. Di video kali ini saya akan membantu kalian. Sebelum berbicara lebih lanjut tentang wawancara, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Baik, yang pertama ada Nurbaya, 2 Aisyah Fasiandri, 3 Elisia Julanda Nabila, 4 Fatia Rizky, 5 Sandi Pratama, 6 Ria Putri Agustina, 7 saya sendiri Royan Bagus Alexander. Kami dari kelompok 5 akan membahas hakikat, konsep, dan keterampilan wawancara. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian wawancara. Tentunya Anda sudah tidak asing lagi dengan kata wawancara, bukan? Apa sih itu wawancara? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang, pejabat, dan sebagainya yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditampilkan pada layar televisi. Adapun beberapa pengertian wawancara menurut para ahli, antara lain, yang pertama menurut Kunchoro-Ningrat. Menurut Kunchoro-Ningrat, wawancara merupakan metode yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk memperoleh informasi dan secara lisan pembentukan responden untuk berkomunikasi secara langsung. Yang kedua, menurut Leksi J. Molung. Menurut Leksi J. Molung, wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu, yang mana percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yaitu pewawancara atau yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai atau yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga, menurut Sugiono. Menurut Sugiono, wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka maupun melalui jaringan telepon. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk membahas mengenai suatu hal dan memperoleh informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang tujuan wawancara. Adapun beberapa tujuan wawancara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan informasi. Pewawancara mengumpulkan fakta, pendapat, atau sikap dari narasumber. Yang kedua, memberikan informasi. Pewawancara menyajikan fakta, pendapat, atau sikap kepada narasumber. Yang ketiga, membujuk. Pewawancara mencoba mempengaruhi sikap dan perilaku narasumber. Yang keempat, memecahkan. Pewawancara dan narasumber mengidentifikasi sebab-sebab satu masalah dan bersama-sama mencari pemecahannya. Yang kelima, konsultasi. Narasumber meminta nasihat dari pewawancara mengenai masalah pribadi berkaitan dengan wawancara memecahkan masalah. Yang keenam, mencari kerja. Pewawancara dan narasumber saling bertukar informasi untuk membuat keputusan. Yang ketujuh, menerima keluhan. Pewawancara mencoba meminimalkan ketidakpuasan narasumber. Yang kedelapan, meninjau kinerja. Pewawancara menawarkan umpan balik mengenai kinerja narasumber dan membantu menetapkan tujuan yang dapat dicapai menjelang wawancara penilaian berikutnya. Yang kesembilan, memperbaiki dan memperingatkan. Pewawancara dan narasumber membahas kebutuhan narasumber untuk memperbaiki kinerja. Yang kesepuluh, mengukur stres. Pewawancara menentukan bagaimana sikap narasumber di bawah tekanan, dan juga pewawancara mengumpulkan informasi dari narasumber yang tidak mau memberitahukannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja struktur dari wawancara. Yang pertama itu ada awal wawancara.
Awal wawancara merupakan permulaan wawancara dan merupakan orientasi tentang apa yang akan dibicarakan, dilakukan, dan terjadi dalam wawancara. Awal wawancara digunakan untuk menciptakan hubungan baik antara pewawancara dan yang diwawancarai dan membuat keduanya yang terlibat dalam wawancara dapat menjadi bebas, leluasa, dan tidak terhambat serta berkomunikasi dengan jujur dan tulus. Ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu ada menciptakan suasana saling percaya dan berkehendak baik. Yang kedua itu ada menjelaskan maksud dari tujuan wawancara tersebut. Yang kedua itu ada tengah wawancara. Tengah wawancara merupakan bagian tubuh wawancara dan merupakan bagian pokok dari wawancara yang memakan sebagian besar waktu dan pewawancara serta pihak yang diwawancarai saling berkontak dengan berbicara paling intensif, saling bertanya, menjawab, saling berbicara, dan saling menanggapi satu sama lain. Singkatnya, pewawancara dan pihak yang diwawancarai bersungguh-sungguh dengan maksud dan lingkup wawancara yang sudah disepakati. Yang ketiga itu ada akhir wawancara. Akhir wawancara merupakan kesimpulan penutup wawancara. Pada akhir wawancara, sesudah wawancara dirasa cukup dan berhasil diringkas isi-isi pokoknya, diterangkan apa yang akan dilakukan dengan hasil wawancara tersebut, dan ditindaklanjuti apa yang akan dilakukan oleh pewawancara dan apa yang diharapkan oleh pihak yang diwawancarai. Yang keempat itu ada tindak lanjut wawancara. Tindak lanjut wawancara ini mencakup apa yang akan dibuat selanjutnya dengan hasil wawancara tersebut. Adapun beberapa tindak lanjut yang dilakukan oleh pewawancara yaitu dimuatnya hasil wawancara tersebut di majalah atau surat kabar. Lalu hasil wawancara yang direkam dengan video tape ditayangkan di televisi atau digunakan sebagai bahan karangan, skripsi, tesis, dan buku, atau hanya dijadikan dokumentasi dan disimpan untuk bisa dipergunakan suatu keperluan pada suatu saat di kemudian hari. Baiklah, materi selanjutnya unsur-unsur wawancara. Wawancara mempunyai unsur-unsur. 1. Wawancara. Wawancara merupakan orang yang mencari informasi yang berkedudukan sebagai penanya. 2. Narasumber merupakan informan atau orang yang menjadi sumber informasi. 3. Tema atau perihal yang diwawancarakan. Tema sangat berperan dalam kegiatan wawancara. Dalam hal ini, tema menjadi pokok sekaligus pembatasan terhadap hal-hal yang dibicarakan. 4. Waktu dan tempat merupakan keterangan dalam wawancara. Materi selanjutnya adalah teknik wawancara. Untuk mendapatkan sebuah informasi, ada beberapa teknik yang digunakan oleh pewawancara dalam melakukan wawancara. Adapun teknik-teknik tersebut, yang pertama ada teknik mencatat. Sebelum wawancara dimulai, biasanya pewawancara menyiapkan sebuah buku untuk mencatat jawaban-jawaban dari narasumber. Ketika mencatat jawaban dari narasumber, pewawancara biasanya hanya mencatat poin-poin pentingnya saja. Karena kalau tidak, pewawancara tidak akan informasi yang telah diungkapkan oleh narasumber. Ketika catatan hasil wawancara telah didapat, barulah catatan tersebut menggunakan tulisan yang baik dan informatif. Adapun teknik yang kedua yaitu teknik merekam atau recording. Wawancara biasanya menyiapkan sebuah alat yang berupa alat perekam suara. Alat ini digunakan untuk merekam jawaban-jawaban dari narasumber ketika wawancara berlangsung. Dengan menggunakan alat ini, pewawancara tidak akan kehilangan sedikit pun informasi yang telah diungkapkan oleh narasumber. Ketika hasil rekaman sudah didapat, maka pewawancara akan menuliskan transkrip tanya jawab tersebut dan mengembangkannya menjadi tulisan berita. Selanjutnya, jenis-jenis wawancara. Dalam prakteknya, ada beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut. 1. Wawancara bebas, yaitu wawancara yang susunan pertanyaannya tidak ditentukan terlebih dahulu dan pembicaraannya tergantung kepada suasana wawancara. 2. Wawancara terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. 3. Wawancara individual, yaitu wawancara yang dilakukan oleh seseorang pewawancara dengan responden tunggal. 4. Wawancara kelompok,
yaitu wawancara yang dilakukan terhadap sekelompok orang dalam waktu yang bersamaan. 5. Wawancara konferensi, yaitu wawancara seseorang pewawancara dengan sejumlah responden, atau wawancara antara sejumlah pewawancara dengan seorang responden. 6. Wawancara terbuka, yaitu wawancara yang pertanyaannya tidak terbatas atau terikat jawabannya. 7. Wawancara tertutup, yaitu wawancara yang pertanyaannya terbatas jawabannya. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan wawancara. Nah, tahapan-tahapan wawancara dibagi menjadi 3. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Dan yang ketiga, tahap penyusunan hasil wawancara. Nah, pada tahapan yang pertama, yaitu tahapan persiapan, terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama, menentukan maksud atau tujuan wawancara. Yang kedua, menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata. Yang ketiga, menentukan dan menghubungi narasumber. Dan yang keempat, menyusun daftar pertanyaan. Nah, pada tahapan yang kedua, yaitu tahapan pelaksanaan, juga ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, mengucap salam. Yang kedua, memperkenalkan diri. Yang ketiga, mengutarakan maksud dan tujuan wawancara. Yang keempat, menyampaikan pertanyaan dengan teratur. Yang kelima, mencatat dan merekam pokok-pokok wawancara. Dan yang keenam, mengakhiri dengan salam dan meminta kesediaan narasumber untuk dapat dihubungi kembali jika ada yang perlu dikonfirmasi atau dilengkapi. Nah, dan yang terakhir, pada tahapan terakhir yaitu tahapan penyusunan hasil wawancara, terdapat beberapa bagian juga, yaitu tema atau pokok wawancara, tujuan atau maksud dari wawancara, identitas narasumber, dan ringkasan isi wawancara. Isi wawancara dapat ditulis dalam bentuk dialog atau dalam bentuk narasi. Nah, selanjutnya adalah etika dalam berwawancara. Adapun sebagai pewawancara, kita harus memahami etika berwawancara. Nah, etika berwawancara diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, menyampaikan pertanyaan secara sistematis dan urut. Yang keempat, fokus pada materi wawancara. Yang kelima, tidak menyudutkan narasumber dan tidak membuatnya tersinggung. Yang keenam, tidak memancing pertanyaan yang menjurus kepada fitnah atau mengadu domba. Dan yang terakhir, bersikap objektif dan sistematis. Baik, materi yang terakhir adalah sikap yang harus dimiliki seorang pewawancara. Saat melaksanakan wawancara, penanya harus bisa menciptakan kondisi sehingga tidak terkesan kaku. Dengan kondisi yang begitu, responden akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilimpahkan penanya. Baik, berikut adalah sikap yang harus dimiliki seorang pewawancara. Yang pertama adalah netral. Pewawancara tidak berhak berkomentar atau menyangka informasi yang diberikan responden. Karena pewawancara bertugas hanya merekam atau mencatat semua jawaban yang diberikan oleh responden. Kedua adalah ramah. Sikap ini memang harus dimiliki oleh setiap orang dalam setiap pekerjaan, tak terkecuali pewawancara. Situasi yang menarik perhatian responden akan berakibat baik pada wawancara. Yang ketiga adalah adil. Pewawancara harus memperlakukan seluruh responden dengan sama, dan pewawancara harus memiliki sikap hormat dan sopan kapanpun dan dimanapun itu. Oke, yang terakhir adalah jauhi ketegangan. Pewawancara mesti bisa menghindari ketegangan. Jangan sampai responden merasa dihakimi atau diuji, karena wawancara bukanlah sebuah interogasi. Responden memiliki hak untuk membatalkan wawancara, serta menghendaki supaya apa yang dia jawab tidak ditulis. Dalam kondisi ini, pewawancara harus bisa menciptakan kondisi yang tenang dan santai kepada responden. Kami dari kelompok 5 mempunyai contoh wawancara yang dilaksanakan oleh saya sendiri dan saudara Sandi Pratama. Yang pertama ada wawancara informal dan wawancara formal. Baik, inilah videonya. Maaf kak, bisa mengganggu waktunya sebentar? Oh ya kak, ada apa? Perkenalkan, nama saya Sandi Pratama. Minta izin waktunya sebentar untuk tanya-tanya seputar kegiatan kakak. Silakan kak, nggak apa-apa, saya juga lagi kosong. Ini mau pulang ke kosan tapi rasanya kok masih rada capek, jadi duduk dulu di sini. Apa ngekos di sekitar sini?
Ya kak, di sekitar sini. Lah, kos di mana kak? Kalau saya ngekos di kosan Gria Purnama kak. Oh iya kak. Sejak kapan kakak ngekos di Gria Purnama? Baru sekitar 1 bulanan kak. Siapa saja yang tinggal ngekos dengan kakak? Kalau saya ngekos dengan 2 teman saya kak. Mengapa kakak ngekos di Gria Purnama? Karena dekat dengan kampus, itu faktor utama. Kampus saya itu Universitas Sriwijaya kak. Wih, mahasiswa Universitas Sriwijaya. Bagaimana perasaan kakak menjadi mahasiswa Universitas Sriwijaya? Perasaan saya ya pasti senang dan bangga kak, karena telah berhasil masuk Unsri. Karena Unsri itu salah satu universitas terbaik di Indonesia. Oke kak, terima kasih atas waktunya. Permisi. Oke, terima kasih kembali kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Bagus Alexander. Di sini saya sedang bersama Kak Sandi selaku Ketua Ikatan Remaja Masjid Jami. Di sini saya akan mengadakan wawancara mengenai efektivitas kegiatan remaja masjid. Sebelumnya saya minta izin untuk kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Sandi Pratama selaku Ketua Ikatan Remaja Masjid Jami. Baik kak, terima kasih. Kakak menjadi ketua di organisasi yang bernama IRMAS. Pertanyaan pertama, apa visi dan misi dibentuknya organisasi IRMAS ini? Visi dibentuknya organisasi ini untuk menambah kecintaan para remaja terhadap kegiatan keagamaan. Sedangkan misi dibentuknya organisasi ini untuk membentengi, membatasi, dan meninggalkan kegiatan negatif para remaja. Pertanyaan berikutnya, di mana kegiatan IRMAS ini diadakan? Kegiatan IRMAS ini diadakan di Masjid Jami, Kota Agung Lahat. Kapan organisasi Ikatan Remaja Masjid ini mulai didirikan? Organisasi IRMAS ini didirikan pada 23 November 2015. Siapa yang membentuk organisasi IRMAS ini kak? Kegiatan IRMAS ini didirikan oleh para remaja yang aktif di bidang keagamaan di Kota Agung Lahat. Mengapa kegiatan IRMAS ini perlu dilaksanakan? Karena dengan kegiatan IRMAS ini bisa meramaikan masjid, membuat para remaja terhindar dari hal-hal negatif pergaulan remaja, serta membantu pengurus masjid dalam peringatan Hari Besar Islam dan pengumpulan zakat. Bagaimana peran IRMAS agar generasi muda tak tertinggal dalam memahami agama? Dalam hal ini, IRMAS melakukan kegiatan keagamaan di kalangan anggota IRMAS, yakni Yasinan, Marhaban, dan Talib. Terima kasih kak atas waktunya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari pemaparan materi yang telah kelompok kami laksanakan adalah wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka maupun secara online antara pewawancara dengan yang diwawancarai tentang masalah yang diteliti, di mana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancari yang relevan dengan masalah yang diteliti. Karena wawancara itu dirancang oleh pewawancara, maka hasilnya pun dipengaruhi oleh karakteristik pribadi pewawancara. Wawancara dapat disamakan dengan obrolan, namun ada perbedaan mendasar antara obrolan biasa dengan wawancara. Hal yang membedakan tersebut adalah tujuannya, hubungan antara narasumber dan pewawancara, tata krama, dan batasan waktunya. Dan dengan berakhirnya video ini, kami dari kelompok 5 undur diri, dan saya mewakili dari kelompok 5 mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan, dan seperti biasa, terima kasih.